Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, iwafillah, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa hidup dan juga nikmat iman. Tentunya nikmat iman, nikmat yang paling utama. Shalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan tuntunan beliau dan juga sunnah beliau kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kita bisa mengikuti dalam kehidupan ini sunnah-sunnah beliau, baik sunnah yang wajib, sunnah yang nafilah, dan tentunya bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun adalah sunnah beliau. Imam fillah rahimakumullah, kita tahu bulan Sya'ban, di mana bulan itu bulan yang penuh kemuliaan, sehingga Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban ini ada suatu aktivitas atau ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Dan kita ketahui Rasulullah SAW jika memasuki 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau memberikan tuntunan kepada kita agar kita senantiasa berdoa. Doa beliau apa yang senantiasa dipanjatkan oleh beliau pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berharap umur, waktu, dan tenaga itu benar-benar digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Umur kita, waktu kita, tenaga kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, karena itu yang sebenarnya makna dari keberkahan itu sendiri. Sehingga yang diharapkan oleh Rasulullah itu seperti itu. Kita diajarkan untuk berdoa mengharapkan keberkahan di situ. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa dalam kehidupan ini, terutama di bulan Rajab yang penuh kemuliaan sebelumnya kita lalui, dan sekarang bulan Sya'ban juga penuh kemuliaan, maka kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya agar senantiasa waktu kita, tenaga kita, dan apa yang kita miliki kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Di bulan Sya'ban ini memiliki nilai yang mungkin sedikit berbeda, karena setelah bulan Sya'ban kita akan kedatangan tamu yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Dimana kita ketahui sendiri bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, dan istilahnya ada panen amal di situ. Allah mengobral seluruh pahala di bulan Ramadan. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah seakan-akan disamakan dengan pahala yang wajib. Nah, di sini kita di bulan Sya'ban diharapkan untuk mempersiapkan segala apa yang telah
yang akan kita kerjakan pada waktu bulan Ramadan. Tentunya apa yang kita persiapan, apa yang kita kerjakan untuk menyambut bulan Ramadan? Ya tentunya di sini persiapan yang disiapkan sebagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa. Boleh-boleh saja kita mempersiapkan untuk perbekalan makanan, kemudian untuk mempersiapkan mungkin hari raya, mempersiapkan hal-hal yang sifatnya mubah, misalnya pakaian diperbaiki, makanan, belanjaan diperbaiki, atau mungkin mempersiapkan hari raya yang sifatnya mubah. Tapi di sini yang paling penting dan paling ditekankan, diprioritaskan adalah amalan yang wajib itu yang harus diprioritaskan. Nah, tentunya di sini yang dimaksud kita mempersiapkan bulan Ramadan adalah mempersiapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita kembali kepada tugas utama kita, tugas pokok utama kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, manusia, kita sebagai manusia, yaitu dalam rangka untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat 1. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah hanya kepadaku. Nah, ayat ini memberikan batasan. Kita tidak diciptakan oleh Allah, ya, manusia atau jin untuk berfoya-foya, untuk hidup bersenang-senang, bermewah-mewahan, tidak. Atau diciptakan untuk menumpuk materi yang sebanyak-banyaknya, memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kekuasaan, ya. Nah, bukan itu. Tapi tugas pokok kita, apapun yang dikaruniakan Allah kepada kita, itu kita gunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah adalah kita tunduk, khudu atau tunduk, ridho, rela dan taslim, berserah diri kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan larangan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kita kalau diperintahkan ya kita tunduk, ridho, berserah diri untuk menjalankan dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerelaan dan kepasrahan kepada Allah. Begitupun ketika Allah melarang kita, maka kita pun rela, tunduk dan pasrah untuk meninggalkannya dengan penuh ketundukan. Maka itulah yang disebut ibadah kepada Allah. Misal contohnya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, itu adalah perintahnya wajib. Maka kita dengan penuh ketundukan, kerelaan, kepasrahan kepada Allah, itu berarti ibadah kepada Allah. Begitupun ketika seorang laki-laki diperintahkan untuk bekerja, menafkahi anak dan istrinya, dengan penuh ketundukan, kerelaan, dan kepasrahan, ya, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, yaitu perintah menafkahi, maka itu seorang laki-laki itu disebut ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.